Ya pemirsa, hingga saat ini pemulihan pasca bencana banjir bandang di Aceh terus dilakukan. Bantuan dimaksimalkan menyentuh lokasi-lokasi yang terdampak. Lantas apa saja prioritas pemerintah guna memastikan percepatan penanganan bencana di Aceh? Sudah bersama kami Kapus Dantikom BNPB Abdul Muhari. Pak Aam, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valeri, Mas Dosa. Selamat pagi, Pak. Ya, siap Bapak. Per pagi ini, apakah seluruh wilayah di Aceh aksesnya sudah terbuka? Kalau untuk akses jalan, ini masih ada 3 titik krusial yang masih terputus. Itu ada satu ruas jembatan Meredu yang ini merupakan penghubung antara PD Jaya ke Biren. Kemudian ada dari Biren ke Bener Meriah, ini dari eh, pesisir timur ke arah tengah, ke Aceh Tengah dan Bener Meriah. Ini masih juga terputus sehingga yang menyebabkan Bener Meriah dan Aceh Tengah itu masih sulit diakses via jalur darat. Kemudian ada ruas jalan Kota Biren ke Aceh Utara. Ini putusnya jembatan Kuta Blang. Eh, ini memang jembatan fisik yang aslinya, yang lebarnya itu sedang dalam masa pengerjaan oleh Kementerian PU. Tetapi kemarin sewaktu Bapak Presiden sudah melihat salah satu dari jembatan yang putus ini, Bapak Presiden sudah langsung memerintahkan agar percepatan dilakukan dengan pembangunan jembatan Beli. Sudah ditunjuk juga Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Jenderal Maruli untuk menjadi dan Satgas perbaikan jembatan. Karena ini memang sangat-sangat penting kalau 3 jembatan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, maka distribusi logistik, pengangkutan tiang-tiang listrik atau komponen-komponen pengganti dari gardu-gardu listrik yang rusak itu juga akan lebih cepat bisa dilakukan. Sudah ditargetkan juga pemulihan waktu untuk perbaikan 3 titik ini, kita harapkan akhir minggu ini atau awal minggu depan sudah bisa selesai. Eh, Tadi juga diperlihatkan kondisi listrik di Aceh Tamiang. Memang kemarin dari evaluasi kami, secara umum itu untuk listrik di kawasan Provinsi Aceh ada 18 kabupaten kota yang terdampak. Ini sekitar 81% sudah menyala, tetapi kondisi menyalanya ini berbeda-beda, Mbak Valeri, Mas Dose. Ada yang menyala 100%, kemudian ada yang 50%, ada yang 25%. Nah, yang tadi Aceh Tamiang itu memang kondisi pulihnya listrik itu baru 25%. Jadi belum mencakup keseluruhan kecamatan yang terdampak akibat banjir. Kemarin Dirut PLN juga sudah menyampaikan ini menjadi prioritas untuk percepatan daerah-daerah yang masih menyala 25% ini. Ada 4 kabupaten, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Ini menjadi prioritas. Kemarin Menteri ESDM juga menyampaikan kepada Presiden, diharapkan dalam minggu ini itu sudah bisa di atas 50% buat 4 kabupaten ini. Jadi benar-benar akan dikebut supaya harapan masyarakat untuk bisa kemudian dapat cakupan layanan listrik yang bisa kemudian membuat mereka hidup lebih baik, itu akan jadi prioritas kita di minggu ini, Mbak Valeri, Mas Dosen. Ya Pak Am, lalu berkaitan juga dengan jembatan Beli menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto, roadmap untuk 1 minggu selesai itu seperti apa Pak? Eh, Saat ini sudah berjalan ya, dan proses pengerjaannya kemarin juga sempat ditinjau oleh Bapak Presiden. Jadi kalau misalkan kita mengejar perbaikan jembatan betonnya atau jembatan bajanya, ini akan makan waktu sekitar lebih dari 10 hari. Dan juga perlu masa percobaan dan lain-lain dari sisi engineeringnya untuk menjamin aspek safety-nya. Nah, TNI itu punya jembatan darurat yang juga bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 berbadan besar dan bermassa atau dengan berat cukup besar. Ini biasanya di daerah-daerah bencana, BNPB dan TNI selalu bekerja sama
karena bisa dilakukan atau dirakit dan dipasang dalam waktu cukup singkat. Meskipun ini sifatnya sementara, tetapi untuk titik-titik yang merupakan akses utama perekonomian masyarakat atau titik-titik yang merupakan jalur utama distribusi logistik orang dan barang, ini akan kita percepat dulu dengan jembatan Bailey supaya ini bisa dilewati dulu. Jadi konsepnya ini bisa dilewati dulu sambil dan ini Kementerian PU memperbaiki jembatan fisik yang memang diperuntukkan untuk jembatan penyeberangan ini secara lebih robust, lebih lebih kuat dengan menggunakan struktur beton dan baja. Kemarin sudah seperti tadi saya sampaikan, target waktu sudah disiapkan. Kita harapkan dalam akhir minggu ini itu sudah bisa kemudian terhubung supaya memang target logistik dan arus orang dan barang menuju 3 kabupaten yang masih sulit, itu Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Benar Meriah ini di akhir minggu ini bisa kita akses dan bisa kita jangkau dengan jalur darat, Mbak Valerie, Mas Dosa. Oke, Pak Am, tentunya perbaikan jalan ini kan berkaitan dengan percepatan distribusi bantuan sesuai dengan arahan Presiden. Tapi kemarin ini Gubernur Aceh menyatakan bahwa pengungsi ini meninggal bukan karena banjir, Pak, tapi karena kelaparan. Benarkah demikian di lokasi? Eh, saya ikut hampir setiap hari saya ikut 1 atau 2 sorti pengiriman bantuan via udara, dan ini saya tidak apa ya, hmm, tidak akan mendebat, tapi saya juga tidak mendapatkan laporan itu di mana. Karena kalau misalkan itu kita tahu titiknya, karena setiap hari ini, jadi proses pengiriman dukungan logistik kita itu setiap hari, misalkan kita ada 20 hingga 30 sorti ya. Maka setengah sorti itu kita jangkau ke titik-titik kantong pengungsian masyarakat yang dilaporkan oleh para TNI Polri, Babinsa, Babin Kaptibmas itu belum mendapatkan bantuan. Jadi ini setiap kali ada kita laporan titik pengungsi yang bisa dijangkau oleh heli, maka besoknya itu akan menjadi prioritas sorti bantuan. Dan kita hingga saat ini sudah sangat banyak sorti bantuan yang kemudian menjangkau langsung titik-titik kantong masyarakat selain dukungan logistik yang kita drop untuk posko kabupaten kota. Karena posko kabupaten kota ini juga di tengah kota itu sangat banyak masyarakat terdampak, tetapi setengah dari sorti yang kita lakukan setiap hari itu langsung menjangkau titik-titik ini. Jadi harapan kami sebenarnya semakin banyak informasi titik-titik pengungsi yang dilaporkan oleh aparat Babinsa, Babin Kaptimas, atau lurah, atau kecik Gampong, maka ini akan selalu kita kejar karena makin hari ini aparat satuan unit udara kita semakin banyak, kita sorti penerbangan juga bisa kita efektifkan. Jadi biasanya dalam RENOPS kita harian, kalau misalkan kita merencanakan 20 sorti, biasanya itu kita bisa lewati hingga 25 hingga 30 sorti. Ini akan terus kita optimalkan sambil kita menunggu nanti jalur darat ini bisa terbuka secara optimal, Mbak Valerie, Mas Dosa. Oke, Pak Am, terakhir ingin menanyakan situasi di wilayah Aceh Tengah, bagaimana pantauan terkini dari BNPB, terutama wilayah-wilayah yang seperti Benar Meriah dan juga Gayo Luas. Apakah percepatan penanganan bencananya sudah dilakukan, Pak? Untuk Aceh Tengah, kemarin kami 2 hari yang lalu kami berhasil menerbangkan genset 250 kWh. Ini dedikasi khusus untuk RSUD Takengon, Aceh Tengah. Sebelumnya kami juga tim gabungan mentransport genset 100 kWh untuk RSUD Aceh Tamiang. Jadi yang sebelumnya kita menyaksikan mungkin laporan visual Aceh Tamiang masih berlumpur dan seterusnya. Kemarin Aceh Tamiang ini sudah bersih dan layanan kesehatan sudah mulai berjalan, dan yang utama adalah pasokan listrik untuk RSUD Aceh Tamiang ini sudah bisa berjalan lancar dari genset yang kita kirimkan, sehingga
saudara-saudara kita yang terdampak yang membutuhkan layanan kesehatan di rumah sakit untuk Aceh Tamiang itu sudah mulai bisa menikmati layanan kesehatan yang lebih baik. Nah, hal yang sama juga untuk Aceh Tengah yang masih sangat terbatas akses daratnya. Kalau Aceh Tamiang ini sudah bisa ditempuh darat ya dari Sumatera Utara via Langkat ke Aceh Tamiang ini sudah sangat lancar. Untuk Aceh Tengah kemarin 2 hari yang lalu kita juga mentransport genset 250 kWh dan kami sedang menunggu kabar dari personil kami di Aceh Tengah apakah ini rumah sakit sudah bisa menyala kembali karena nanti jam 10 juga kami akan mendampingi Kepala BNPB untuk melihat langsung ke Aceh Tengah dan kita harapkan saudara-saudara kita di Aceh Tengah juga sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik di hari ini, Mbak Valeri, Mas Dosen. Baik, kita harapkan memang percepatan pemberian bantuan ini bisa segera dilakukan dan pastinya juga konektivitas yang sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Kapus Datinkom BNPB, Pak Abdul Muhari, Pak Am sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Download Metro TV Extend sekarang.